Raffi. Waalaikumsalam Pak Udin. Gimana kabarnya nih Pak Raffi? Ya, alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Oh iya Pak Raffi, ini katanya Pak Raffi mau mengadakan diskusi dengan Pak Sakur. Iya, betul Pak. Nanti ini kan membahas tentang masalah supervisi atau coaching gitu Pak. Iya, betul. Kira-kira dari diskusi nanti ada kompetensi-kompetensi coaching yang ingin Pak Raffi kembangkan gitu apa Pak ya? Iya, nanti untuk Pak Sakur ini nanti yang akan saya kembangkan yaitu saya kan belum tahu Pak ya, permasalahannya Pak Sakur ini belum tahu Pak. Tapi nanti saya ingin gali dari permasalahan Pak Sakur, yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ada 5 Pak. Ada 5 ini kepingin saya kembangkan, tapi dari permasalahan ini saya ingin mengembangkan elaborasi sama kesadaran sosial Pak. Jadi itu dari kompetensi lebih spesifiknya gitu Pak Iya. ya? Spesifiknya dari yang ingin dikembangkan kesadaran diri. Iya, kesadaran diri sama. Kemudian nanti kalau diskusi, kemudian kompetensi spesifiknya sudah dengan terapkan, kira-kira nanti indikator bahwa kompetensi itu sudah dengan kembangkan itu kira-kira apa Pak ya? Iya, yang saya ingin indikatornya mungkin Pak Sakur ini bisa bercerita tanpa bisa bebas gitu bercerita, los gitu ya, istilahnya los ya, menceritakan permasalahannya, kemudian Pak Sakur juga nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, saya hanya bisa membantu ini, tapi yang menyelesaikan nanti Pak Sakur sendiri. Oke Pak, siap. Semoga sukses Pak, semoga sukses kompetensinya. Oke, silakan dilanjut Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Sakur. Waalaikumsalam Pak Robi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Robi. Iya, mohon maaf Pak Sakur ya, kemarin Pak Sakur WA, malam-malam tuh WA. Ya betul. Belum sempat saya bales. Ya mohon maaf malam-malam WA itu karena sudah ini Pak, batasnya itu batas di titik titik jenuh itu, makanya saya hubungi Pak Robi. Jadi ya enggak tahu Pak Sakur, saya juga seneng ya kita bisa sharing ya. Karena bertukar pikiran itu saya sangat senang sekali ya. Terima kasih Pak waktunya. Kira-kira apa sih Pak Sakur yang mau disampaikan kepada saya ini kok sampai malam-malam itu bilang? Gini loh Pak Robi, jadi ini terkait tentang masalah pekerjaan, jadi masalah anak-anak di sekolah gitu loh Pak Robi. Iya. Kira-kira tentang apa Pak masalah yang di sekolah itu Pak? Apa ya Pak Robi ya? Jadi anak-anak itu sepertinya kesadaran dirinya masih minim sekali. Iya, kesadaran diri ya. Di bidang kebersihan maksudnya. Oh iya, kebersihan itu kan memang secara umum memang masih rendah ya, sebenarnya itu kesadaran. Iya, kesadaran anak-anak itu masih rendah, terutama itu gini loh Pak, dalam membuang sampah. Jadi anak-anak itu membuang sampah itu sering banyak anak-anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya gitu. Walaupun itu sudah secara proaktif guru-guru itu menyampaikan pada anak-anak pada waktu upacara, pada waktu anak-anak berkumpul itu disampaikan. Kemudian slogan-slogan itu juga sudah banyak masalah kebersihan. Dan tempat sampah itu sudah disediakan Pak Robi. Tempat sampah itu sudah kami sediakan di sekolah itu di masing-masing titik. Jadi di masing-masing kelas itu di dalam kelas ada, di luar kelas ada. Kemudian di tempat-tempat umum itu juga banyak. Tempat sampahnya maksudnya seperti di kantin, seperti di perpustakaan itu ada, sudah disediakan. Tapi anak-anak itu masih banyak yang membuang sampahnya itu tidak pada tempatnya gitu loh Pak Robi. Itu kan sudah sebagai guru dari mereka itu saya itu sudah maksimal, saya kira seperti ini ya. Saya lihat dari Pak Sakur ini sudah maksimal ya, ada tadi dibuatkan tempat sampah, ada di dalam kelas juga dibuatkan di luar. Kemudian pada setiap hari Senin juga sudah dihimbau dalam upacara itu sudah. Iya. Terus ini menurut Pak Sakur nih, anak-anak itu kenapa sih Pak? Kok sampai kurangnya kesadaran itu menurut Pak Sakur ini bagaimana anak-anak ini? Ada faktor internal dari diri mereka ataukah memang kebiasaan mereka yang ada di rumah yang terbawa di sekolah ini Pak? Ya Pak, menurut saya sih kalau saya amati, jadi ini
akarnya itu dari kesadaran mereka saja. Jadi mereka kurang sadar, mungkin kurang sadar ini karena kurang adanya pembiasaan dari guru. Cuma selama ini kan, kalau selama ini cuma himbauan, Ya. hanya himbauan saja, tapi tidak ada aksi dari guru, aksi nyata. Minimal mencontohkan gitu loh, mencontohkan biar guyup gitu. Itu yang pertama. Terus permasalahan yang kedua itu dari kantin sekolah, Pak. Jadi sumbernya itu kan sampah itu dari kantin. Mohon maaf ya, dari kantin. Kenapa dari kantin? Karena anak-anak itu kan kita dari uang sakunya saja. Kalau satu anak 5.000, itu 5.000 dibelikan jajan semua 5 sampah itu, Pak. 1.000-an jajannya 5 sampah satu anak. Kalau anaknya itu 210 misalkan, tinggal kali 5 ada 1.000 sampah setiap hari. Pasti ada sampah plastik, Pak ya. Ya, itu yang paling banyak sampah plastik, Pak. Ya. Iya. Nah, itu sulit juga, Pak ya, untuk Sulit mengelolanya. untuk dikelola itu. Iya. Ini pernah enggak dari guru-guru yang ada di sekolahnya Pak Sakur ini membuat kesepakatan kelas gitu, misalkan anak-anak tanggung jawabnya bagaimana Iya, gitu ya. betul, Pak. Kalau kesepakatan kelas sudah sudah menjaga kebersihan, itu Iya. bagian dari kesepakatan kelas mereka, dan tidak hanya dari kesepakatan kelas saja, Pak. Itu sudah tugas-tugas mereka dari kesepakatan kelas itu sudah disampaikan sama gurunya, gitu, Pak. Tapi ya itu masih saja tetap seperti itu. Memang anak-anak itu kan kesadarannya udah di dalam diri ya. Kira-kira Pak Sakur tadi kan sudah bilang ya, kayaknya gurunya belum mencontohkan nih ya. Ya. Kalau misalkan anak itu ya pasti akan meniru segala sesuatu yang dicontohkan, Ya. menjadi tauladan. Tadi kan tempat sampah sudah disiapkan, kemudian di dalam kelas juga ada tiap Senin sudah diimbau. Nah, ini yang saya tanyakan ini Pak kepada Pak Sakur ini, kira-kira gurunya sudah membawa sampah pada tempatnya Pak? Enggak, Pak. Oh iya, Pak, jadi kalau guru itu saya kira sudah, Pak ya. Kalau gurunya sudah, cuma gurunya sudah membawa sampah pada tempatnya. Tapi anak-anak itu ya tetap saja seperti itu. Apakah Pak Sakur pernah berkomunikasi dengan orang tua wali murid? Komunikasi dengan orang tua ini ada, Pak, angket. Jadi di angket itu di akhir semester itu di angket itu anak-anak itu di rumahnya ada tempat sampah apa enggak, kebiasaan membuang sampah apa enggak, dan itu hasilnya juga baik, Pak. Dari angket itu ada, jadi orang tuanya itu menjawab, itu kan angket untuk orang tua ya, jawab itu dibuang pada tempatnya, Iya. gitu, Pak. Banyak kan masih teori ya, banyak teori yang di buku sering itu, tapi kalau ke depan nih Pak Sakur ini untuk menyelesaikan masalah tersebut, anak-anak biar bisa membuang sampah pada tempatnya ini, Pak Sakur punya rencana apa? Rencana sih, Pak ya, saya punya beberapa rencana, tapi rencana yang paling mudah untuk diselesaikan itu gini, Pak. Jadi karena guru itu kan diburu dan ditiru gitu ya. Jadi pas tidak himbauan, selama ini kan cuma himbauan. Jadi nanti itu rencananya ketika anak-anak istirahat, kan sampah itu munculnya di jam istirahat tuh, Pak. Ya. Jadi istirahat, anak-anak sampah, kemudian masuk itu sudah di halaman, itu sampah semua. Itu masalahnya itu ada di sana. Nah, kedepannya ini, Pak, saya kok punya gambaran pengen ketika istirahat itu anak-anak ini harus didampingi gitu. Jadi istirahat langsung gurunya juga mendampingi di titik-titik anak-anak berkumpul seperti itu, langsung dihimbau pada saat itu, istilahnya didampingi secara intensif. Ketika ada anak membuang sampah langsung aja dicontohkan. Ini gambaran umum sementara seperti itu, Pak. Ya, termasuk ide bagus itu Pak. Bagus, jadi
anak-anak kan bisa dikoordinir dengan wali muridnya masing-masing ya, Pak, Iya. ya, dalam jalan. Kemudian ini kan terkait teknik ya Pak Sakur ya, bisa Pak Sakur ini bagus sekali coba. Misalkan Pak Sakur ke depan untuk pengelolaannya sampah nih, kan sampah kan semakin menggunung nih ya, pastinya meskipun anak-anak apa ini di tempat sampah, Pak Sakur pasti untuk menyelesaikan sampahnya ini bagaimana? Selama ini kan kalau menyelesaikan sampah selama ini cuma dibakar Pak, kalau sampah plastik gitu kan ya. Sebenarnya saya itu berpikirnya masih belum ke sana Pak, belum pada pengolahan sampah, tapi menumbuhkan kesadaran anak-anak Pak. Jadi gimana anak-anak itu sadar, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi anak-anak itu nanti didampingi, oke lah sehari, 2 hari, 3 hari, 3 hari pertama, seminggu pertama itu saya yang mendampingi. Saya kan punya gagasan seperti itu, pengen terjun langsung sambil meneliti anak-anak gitu kan, itu seminggu pertama. Nanti minggu kedua progresnya gimana, anak-anak pendamping selama 1 minggu didamping ini bagus apa enggak. Kalau sudah bagus nanti saya sampaikan pada guru-guru, kalau ini loh anak-anak ingin buang sampah pada tempatnya, itu meningkatkan kesadaran anak-anak itu butuh didampingi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalau sudah 1 minggu berjalan, 2 minggu kedua itu Pak, 1 minggu keduanya nanti digilir Pak. Kalau itu sudah sukses nanti digilir. Guru itu si A dan si B, guru A misalkan Pak Rehan sama Bu Anis, ini nanti jadi satu mendampingi anak-anak di Senin, Selasanya diganti lagi 2 orang guru. Nah, nanti kalau misalkan sudah bagus dan berjalan sambil dievaluasi anak-anak seperti apa sampahnya, nanti dikurangi gurunya, didampinginya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, terus dikurangi seperti itu. Nanti kalau sudah tertanam kesadarannya dalam diri anak, itu nanti sudah tidak perlu pendampingan lagi. Itu rencana saya seperti itu Pak. Sudah dikoordinasikan Pak ya sama kepala sekolahnya? Belum Pak, ini belum ini kan kebetulan ini masih pas Pak, masih di sekolah kami masih pas. Biasanya di minggu terakhir setiap bulan itu ada rapat. Nah kebetulan ini kan nanti setelah pas ini rapatnya kami akan ada rapat di awal. Jadi nanti kesempatan ini saya sosialisasikan ke guru itu sebenarnya. Rencananya tanggal berapa Pak untuk pelaksanaannya ini? Anak-anak itu kan pas itu tanggal 12 Pak, biasanya 1 minggu gitu kan. Jadi mungkin di tanggal 21-an, di tanggal 21 itu bisa sudah saya sampaikan ke kepala sekolah di forum rapat Pak, biar resmi gitu. Ya, sangat bagus untuk penyelesaiannya Pak Sakur tadi. Sudah ketemu Pak ya istilahnya solusinya tadi? Iya Pak, Sakur ini, iya sudah ketemu solusinya. Ya ini masih belum dicoba sih Pak. Iya. Solusi ini kan belum Iya. dicoba, tapi rencana ke depan Iya. saya mau seperti itu. Ya, memang banyak segala cara ya ditempuh oleh Pak Sakur ini, karena sudah ini kemudian akan membuat inovasi lagi ya supaya anak-anak ini. Ya, saya tunggu 2 minggu lagi Pak ya. Nanti 2 minggu lagi iya. nanti iya betul, Iya. saya kabari Pak Robi. Iya. Saya kabarkan pada Robi perkembangannya gimana Iya. ya Pak. Nah, terima kasih Pak ya. Iya. Kebetulan sudah juga- merepotkan. Iya. Terima kasih sekali. Ya kebetulan Pak. ini pukul 10 juga saya Iya. sudah kerja. Nanti Oh, sudah jam Iya. Oke. Jadi Pak Sakur bisa melanjutkan lagi aktivitasnya nanti. Oke, kita Pak. komunikasi lagi. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Oke, Ya. nanti saya. Oke, Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Gila, gimana Pak Rafi kabarnya? Iya, alhamdulillah Pak. Tadi sudah ngomong-ngomong sama Pak Sakur ya. Iya. Jadi tadi diskusi banyak sekali kelihatannya dibahas juga ya. Jadi kan awal jenengan tadi ada beberapa kompetensi yang ingin dicapai gitu. Apakah kompetensi itu terlihat indikatornya sehingga kompetensi itu bisa dianggap tercapai indikatorku, gimana Pak? Iya.
Ya, kalau indikatornya tadi alhamdulillah sudah tercapai ya. Untuk Pak Sakur tadi ternyata permasalahannya itu anak-anak Oh. tidak membuang sampah pada tempatnya, Pak. Berarti di area Iya, di area anak, Pak. Iya. Jadi tadi itu Pak Sakur cerita itu sudah disiapkan, Pak. Jadi apa ini tong sampahnya, baik itu di jalan, di luar. Kemudian setiap hari Senin itu sudah disampaikan apa itu bimbingan ke anak-anak, ternyata tidak di apa anak-anak belum masih membuang sampah pada tempatnya. Dan Pak Sakur tadi alhamdulillah bisa bercerita dan bisa menemukan solusi untuk Alhamdulillah. iya. Jadi kompetensi yang Pak Robi inginkan sudah kira-kira Pak. Selain kompetensi yang tadi sudah jenengan capai, kemudian kan pasti ada keinginan untuk lebih berkembang gitu Pak. Nah, kira-kira kompetensi apa yang selain dua tadi yang ingin dikembangkan oleh Pak Robi itu apa saja? Iya, pastinya yang ingin saya kembangkan, yang dikembangkan untuk Pak Sakur ini kesadaran sosial, Pak. Jadi Pak Sakur tadi kebetulan ingin mengajak guru-guru yang lain untuk mengawasi daripada siswa ketika jajan itu diawasi. Siapa yang mengawasi? Ternyata Pak Sakur tadi bilang perwali kelasnya ini mengawasi anak didiknya, Pak. Ketika jajan itu diawasi. Jadi ketika tidak mau sampah, tentunya diingatkan ini ya cara membuang seperti ini. Itu Pak. Itu tadi kan kompetensi yang diinginkan Pak Sakur Pak. Iya. Kalau dari Pak Robi sendiri, Pak Robi kan kepingin meningkatkan kemampuan atau kompetensinya di dirinya sebagai seorang coach. Kira-kira kompetensi apa Pak yang diinginkan? Iya, di manajemen diri saya, Pak. Oh, Iya. jadi kompetensi yang akan Pak Robi kembangkan itu manajemen diri. Pak. Iya, manajemen diri saya. Ketika coaching itu kan kadang-kadang itu kita tidak bisa menahan diri untuk memberikan solusi kepada guru-guru gitu ya. Iya, iya. Tidak sabaran gitu memberikan solusinya. Padahal yang mencari solusi itu coachingnya sendiri, Pak. Ya, Pak Sakur sendiri tadi yang menemukan. Oke, semoga apa yang diinginkan nanti bisa terlaksana dan dicapai Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Robi. Oke, itu dulu Pak yang Iya, siap. bisa Iya. kita sambung Iya, iya. lain kali. Iya, Monggo iya. Pak Robi. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian video yang sudah kami buat. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak. Tergerak Menggerakkan.